Shalom. Semua manusia tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Kita bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Pada hari ini saya mengajak kita untuk turut bersama saya dalam kitab 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7. Di situ dikatakan oleh penulis kitab 2 Tawarikh, dikatakan, "Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Saudara, dari teks ini, maka saya akan mengangkat judul, yaitu sikap orang Kristen dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Setiap kita memiliki kisah yang berbeda-beda, dan hal itu tidak mudah untuk kita jalani. Namun, Tuhan sungguh sangat baik bagi kita hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kekuatan kepada kita. Dia memberi penghiburan kepada kita lewat firman yang telah kita baca bersama pada hari ini. Dalam 2 Tawarikh pasal 15 ayat 7 dikatakan, "Kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu." Luar biasa. Saudara, meskipun kita sudah mengetahui bahwa Tuhan akan selalu mendampingi kita, baik di kala suka maupun duka, tapi ingat, sebagai manusia, kita seringkali melupakan Tuhan, bahkan tidak mau mendengar lagi apa yang Dia katakan. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita harus memiliki sikap yang benar dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Saudara, masa sukar tetap ada dalam setiap kehidupan kita sebagai orang Kristen. Itulah sebabnya yang dikatakan oleh penulis kitab Pengkhotbah, pasal 11 ayat 2b dikatakan bahwa engkau tidak akan tahu apa yang terjadi di atas bumi ini. Jadi, masa sukar tetap ada dalam setiap kehidupan orang Kristen. Persoalannya adalah kita tidak tahu kapan akan menimpa dan datang di dalam kehidupan kita. Tujuan saya untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita pada hari ini, untuk mengajak kita sebagai orang Kristen untuk mengetahui tindakan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Pertanyaannya adalah, sikap apa saja yang perlu kita miliki dalam menghadapi masa-masa yang sulit? Yang pertama adalah jangan mudah putus asa. Dalam Lukas pasal 17 ayat 11-19 dan juga Yesaya pasal 41 ayat 13 dan Amsal pasal 3 ayat 5-6, di situ kita melihat bagaimana kisah seorang yang kena kusta. Di ayat 19 dalam kitab Lukas pasal 17, dia memiliki semangat yang kuat. Putus asa adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan, optimisme, dan kurangnya gairah hidup dalam menjalani aktivitas setiap hari. Setiap orang memiliki masalah, sesulit apapun masalah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita adalah putus asa. Dan sikap seperti itu tidak benar. Kenapa? Karena kalau kita mudah putus asa dalam menghadapi masa sulit ini, kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah tersebut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah kita harus percaya bahwa Tuhan akan memulihkan setiap persoalan dan masa-masa sulit yang kita hadapi. Saudara, sikap yang kedua yang harus dimiliki oleh orang Kristen dalam menghadapi masa-masa sulit adalah semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 8, di situ dikatakan oleh penulis kitab Yakobus bahwa kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, maka Ia akan mendekatkan diri juga kepada kita. Jadi setiap ada masalah, biasanya orang fokus pada masalah tersebut, bukan pada solusinya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga ia lupa bahwa ia akan melupakan Tuhan. Dan bahkan dia
mengakibatkan stres dan juga depresi. Karena apa? Karena dia tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan pada akhirnya masalah itu akan membuat dirinya semakin frustrasi dan susah untuk menjalani setiap aktivitasnya setiap hari. Saudara, sikap yang ketiga yang harus dimiliki oleh orang Kristen dalam menghadapi masa-masa yang sulit adalah kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, di situ dikatakan oleh penulis kitab Tesalonika, tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Sesulit apapun masalah yang kita hadapi, kita harus menghadapi dengan rasa ucapan syukur. Karena apa? Ketika kita bersyukur atas setiap masalah yang kita hadapi, maka kita mampu melewati masa-masa sulit tersebut. Saudara, orang yang selalu bersyukur itu akan membuat jiwa raganya selalu bahagia dalam menghadapi setiap persoalan dalam kehidupan ini. Sikap yang terakhir atau poin yang keempat yang perlu dimiliki oleh orang Kristen dalam menghadapi masa-masa sulit adalah jangan lupa berdoa setiap hari. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 di situ dikatakan tetaplah berdoa. Mengapa? Doa adalah alat komunikasi kita antara kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita menghadapi masalah, yang perlu kita ingat bahwa kita harus berdoa. Kenapa? Karena doa adalah salah satu kekuatan dan senjata yang dimiliki oleh setiap orang Kristen. Biasanya orang kalau ada masalah, dia selalu mengungkapkan apa yang dia alami dalam hidupnya lewat doa. Kenapa? Karena dia percaya bahwa Tuhan akan mampu melewati setiap masa-masa sulit di dalam kehidupannya setiap hari. Saudara, dan pada akhirnya, sebagai kesimpulan, dari keempat yang di atas, itu harus kita miliki sebagai orang Kristen dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Yang pertama adalah jangan mudah putus asa. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan yang ketiga, jangan lupa bersyukur. Dan keempat, jangan lupa berdoa setiap hari. Demikianlah firman Tuhan yang telah sampaikan pada hari ini. Biarlah firman ini menjadi motivasi dan kekuatan dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.